Hati-hati ketika kita tidak tuntas melakukan tugas dari Tuhan dan malah berkompromi atas kedagingan, maka hal ini akan menjadi bibit-bibit masalah di masa yang akan datang dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tugas yang Tidak Tuntas. Sebagai anak Tuhan, kita mengemban tugas yang Tuhan berikan pada kita. Dan itu haruslah kita lakukan dan kita selesaikan hingga tuntas. Jangan kita tunda atau meninggalkannya. Kita mentaati perintah Tuhan dan melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak orang menerima keselamatan. Kerjakanlah keselamatan kita hingga tuntas. Jangan terputus di tengah jalan. Karena itu akan menjadi bibit masalah di masa mendatang. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yosua 16 ayat yang ke-10. Yosua 16 ayat yang ke-10. Tetapi orang Kanaan yang tinggal di Gezer tidak mereka halau. Itulah sebabnya orang Kanaan masih tinggal di antara suku Efraim sampai hari ini. Namun mereka menjadi pekerja paksa. Situasi nyaman membuat Efraim, termasuk kita juga, menjadi malas. Mereka masih mengharapkan berkat dari penjajahan atas orang-orang Kanaan yang mereka pekerjakan sebagai pekerja paksa. Dan ini terjadi karena mereka tidak menuntaskan tugas yang Tuhan berikan untuk menghalau mereka seluruhnya. Kita lanjutkan di dalam Yosua 17 ayat 12 sampai yang ke-13. Yosua 17 ayat 12 sampai yang ke-13. Namun suku Manasye belum dapat menduduki kota-kota itu, jadi orang-orang Kanaan tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sepenuhnya. Hal yang sama ternyata dilakukan juga oleh suku Manasye. Hati-hati ketika kita tidak tuntas melakukan tugas dari Tuhan dan malah berkompromi atas kedagingan, maka hal ini akan menjadi bibit-bibit masalah di masa yang akan datang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan kita beri celah bagi dosa untuk masuk dan merasuki hidup kita. Sekecil apapun, haruslah kita berusaha untuk menghalaukannya dari hidup kita tanpa kompromi. Yosua 17 ayat 18. Pegunungan itu pun akan menjadi milikmu. Karena masih hutan, kamu harus membukanya dan memilikinya sampai sedalam-dalamnya. Kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan mereka kuat. Akibat pekerjaan yang tidak tuntas, maka walaupun Tuhan memberikan tanah perjanjian, mereka harus kembali merebutnya dengan tenaga dan kekuatan ekstra. Karena orang Kanaan telah memiliki kereta besi dan mereka menjadi kuat. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa sekecil apapun, jangan kita kompromi. Karena itu akan bertumbuh dan mengakar dalam hidup kita, yang akan menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Hati-hati, sekali kita malas beribadah ke gereja, maka minggu-minggu berikutnya, kita sudah mulai merasa nyaman untuk tidak pergi beribadah.
dan bersekutu bersama jemaat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan. Di saat itulah, tanpa kita sadari, kita sudah keluar dari halaman bait Allah. Sehingga kita dapat dengan mudahnya diterkam oleh iblis yang seperti singa sedang mengincar kita untuk menelannya. Mari kita tuntaskan jalan keselamatan yang sudah kita terima. Jangan kita lengah. Tetaplah waspada dan jangan kompromi dengan dosa sekecil apapun. Serta kita malas untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bacalah firman Tuhan setiap hari sehingga keintiman kita dengan Tuhan kita semakin hari semakin dekat. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini tentang tugas yang tidak tuntas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas teguran-Mu. Kadang kami lengah ya Tuhan. Kadang kami keluar daripada jalan-Mu. Ampuni kami. Kau kuduskan kami. Dan melalui renungan hari ini ya Bapa, Engkau mengingatkan kami. Untuk kami dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak boleh lengah. Kami tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Supaya kami dapat hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Engkau dengar setiap doa anak-anak-Mu yang dipanjatkan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minta, Tuhan jawab mereka semua. Dan biarlah kami semua dapat menikmati pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Give you praise. All that I adore is in